Oke anak-anak, topik yang akan kita bahas pada video sains kali ini adalah mengenai penyesuaian diri atau adaptasi. Nah, tentu anak-anak bertanya kan, apa itu adaptasi? Adaptasi itu adalah kemampuan dari makhluk hidup untuk menyesuaikan dirinya terhadap keadaan lingkungannya. Di video yang sebelumnya, Miss Alice sudah membahas tentang bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh hewan untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap terhadap keadaan lingkungannya. Jadi video yang akan saya sampaikan hari ini adalah bagaimana tumbuhan beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi bukan hanya hewan saja yang bisa beradaptasi, tetapi tumbuhan juga melakukan penyesuaian diri atau adaptasi terhadap lingkungannya. Oke, simak baik-baik ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi utamanya, yaitu penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh tumbuhan yang melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah teratai. Anak-anak tentu tahu nggak teratai? Atau pernah lihat teratai nggak? Ya kan? Teratai adalah tumbuhan yang habitat atau tempat hidupnya itu adalah di air. Sehingga bunga teratai atau tumbuhan teratai itu perlu melakukan beberapa penyesuaian atau adaptasi terhadap lingkungannya yang berair. Adaptasi yang pertama dari tumbuhan teratai adalah daunnya lebar dan tipis untuk meningkatkan penguapan air. Yang kedua, batang teratai berongga sehingga bisa bernafas walaupun akar dan batangnya itu berada di dalam air. Oke, tumbuhan yang kedua yang melakukan penyesuaian diri atau adaptasi terhadap lingkungannya adalah enceng gondok. Apa itu? Bagaimanakah tanaman enceng gondok? Tanaman enceng gondok itu bisa anak-anak lihat di gambar yang ada di slide video tersebut. Enceng gondok ini banyak bisa kita jumpai di daerah perairan, misalnya seperti kolam, danau dan lain sebagainya. Ya kan? Enceng gondok ini juga termasuk merupakan tumbuhan yang habitatnya itu di air. Oleh karena itu, maka enceng gondok harus melakukan beberapa adaptasi. Antara lain, yang pertama, batang dan pangkal daun enceng gondok banyak rongga udara sehingga bisa mempermudah tanaman enceng gondok untuk mengapung di permukaan air. Yang kedua, akarnya lebat dan berserabut untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di permukaan air. Kalau anak-anak lihat di gambar yang ada di slide tersebut, akarnya kan itu sangat lebat dan tipenya itu adalah akar serabut. Tumbuhan yang ketiga adalah kantong semar. Kantong semar ini agak jarang bisa kita lihat ya, tapi anak-anak bisa melihat bagaimana tumbuhan kantong semar itu di gambar yang ada di sebelah kanan dari slide video ini, ya kan? Kantong semar adalah tumbuhan yang memiliki daun yang berbentuk kantong, di mana di dalam kantong tersebut akan dihasilkan cairan atau nektar dan enzim pencernaan. Nektar inilah yang nanti akan menarik atau mengundang serangga untuk datang mendekat. Jadi ketika serangga hinggap di daun kantong semar, dia akan tergelincir dan terperangkap sehingga dia menjadi makanan bagi tumbuhan kantong semar. Sehingga tumbuhan kantong semar disebut juga dengan tumbuhan insektivora. Tumbuhan insektivora itu adalah tumbuhan yang memakan serangga atau insekta. Contoh tumbuhan berikutnya adalah Venus flytrap.
Tumbuhan ini mungkin sangat tidak lazim ya kita dengar ya. Oke. Jadi adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan Phrytep adalah yang pertama, daunnya berbentuk seperti dua tangkup dan memiliki rambut sensor. Jadi kalau anak-anak lihat di gambar yang ada di slide video itu, daunnya itu berbentuk seperti ada dua tangkup, satu di atas, satu di bawah. Ya, dan memiliki rambut sensor. Rambut sensor itu adalah seperti kalau anak-anak lihat itu di gambarnya itu adalah ada yang runcing-runcing dari daun atas dan daun bawah, itulah rambut sensornya. Dan ketika serangga atau ada mangsa yang datang hinggap di daun daripada Venus trap tersebut, maka daunnya itu akan menutup sehingga serangga atau mangsanya itu akan terperangkap di dalam daun Venus trap tersebut dan menjadi makanan dari tumbuhan tersebut. Oleh karena itu maka dinamakan Venus flytrap. Millions of years ago, a number of plants went through a remarkable adaptation. These photosynthetic plants live in nutrition-poor environments, often lacking in sufficient nitrogen, and so they evolved the capacity to supplement their diets by trapping and eating animal flesh. Like my mom used to say, if you need calcium, eat a milkman. Yup. That's what she said. Perhaps the most well-known of these carnivorous plants is the Venus flytrap. Its leaves are divided into two lobes hinged along a midrib. Small trigger hairs on each lobe are extremely sensitive to touch. When these hairs are bent, ion channels at the base of the hairs open. This generates an electrochemical signal, which then changes cells in the midrib and allow the lobes, which are held under tension, to snap shut. It is truly as if we are watching the subtle gears tick of nature's exquisite clock. Why did you bleep that? I said clock. You're making it sound like I'm saying cock. Oh, okay. The leaves shut in two phases. At first, the closure is fast, but only part of the way, trapping larger prey, but allowing smaller, less nutritious animals to escape. Hey, I saw that. That is so fucked up. As if the fly doesn't have enough to worry about. If the right size insect is captured, the finger-like cilia that lines the top of the leaves lace together, eventually forming an airtight seal so that the plant's digestive juices don't leak out and bacteria can't get in. Over the next 5 to 12 days, the insect, or very unlucky frog, is digested, after which the fly trap will open again. If this seems grotesque to you, imagine what a salad looks like to a plant. Think of this as revenge for your mixed greens of horror. Tumbuhan yang berikutnya adalah kaktus. Tentu anak-anak pasti sudah sering ya melihat kaktus ya. Seperti yang kita ketahui, kaktus itu adalah tumbuhan yang habitat atau tempat hidupnya adalah di daerah gurun atau daerah yang sangat kering, curah hujannya sangat rendah. Karena kondisi yang demikian memaksa tumbuhan kaktus harus melakukan beberapa adaptasi sehingga kaktus itu baru bisa bertahan hidup. Adaptasi yang pertama adalah daunnya berbentuk seperti jarum atau duri untuk mengurangi penguapan air dan untuk melindungi diri dari pemangsa. Dan kedua, adaptasi yang kedua adalah batangnya membesar dan berdaging untuk menyimpan cadangan air. Yang ketiga, permukaan batang itu akan dilapisi oleh satu lapisan lilin yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air. Jadi cadangan air yang sudah tersimpan di bagian batangnya itu akan dilapisi oleh lapisan lilin sehingga air itu tidak menguap. Adaptasi yang terakhir adalah akar kaktus itu panjang dan berbentuk serabut untuk memperluas daerah penyerapan air.
Slide ini bahannya ada di buku Hodder halaman 39. Adaptasi dari tumbuhan yang hidup di daerah gurun. Daerah gurun merupakan daerah yang curah hujannya sangat sedikit sehingga ketersediaan air juga sangat terbatas. Kita masuk di gambar sebelah kiri bagian atas, di mana daun dari tumbuhan tersebut akan menyimpan air. Di bagian bawahnya, permukaan daunnya akan ditutupi oleh suatu lapisan lilin yang berfungsi untuk mencegah penguapan air. Gambar di sebelah kanan bagian atas menunjukkan tumbuhan kaktus di mana akarnya akan tumbuh menyamping, dan di bagian bawahnya sebelah kanan tumbuhan kaktus mempunyai daun yang berbentuk duri untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Tumbuhan yang berikutnya adalah pohon bakau. Pohon bakau itu banyak kita jumpai di daerah-daerah pantai, di mana habitat dari pohon bakau itu adalah tempat yang berair dan tanahnya berlumpur. Jadi sehingga pohon bakau ini harus melakukan adaptasi untuk bisa bertahan hidup. Adaptasi yang dilakukan oleh pohon bakau antara lain yang pertama, memiliki akar tunjang untuk membantu menyangga batang agar tidak roboh saat terhempas oleh ombak. Kita tahu daerah pantai kan ada ombak. Jadi akarnya itu harus kuat menyangga batang sehingga tidak roboh saat dihempas oleh ombak. Yang kedua, sebagian pohon bakau memiliki akar nafas untuk membantu penyerapan oksigen dari udara. Karena habitatnya itu adalah di daerah pantai yang ketika pada saat pasang naik akan terendam oleh air. Maka pohon bakau itu harus memiliki akar nafas. Jadi ketika akarnya itu terendam oleh air, akar nafas inilah yang akan membantu akar tanaman untuk menyerap oksigen dari udara. Materi pada slide ini ada di buku Hodder halaman 38. Gambar sebelah kiri bagian atas merupakan batang teratai, bagian bawah merupakan akar pohon bakau. Keduanya sudah saya jelaskan sebelumnya. Gambar sebelah kanan bagian bawah itu merupakan daun tumbuhan teratai, juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Sekarang kita masuk gambar sebelah kanan bagian atas. Beberapa tumbuhan air memiliki dinding sel yang kuat dan tebal agar bisa beradaptasi terhadap lingkungan berupa air asin. Tumbuhan yang berikutnya adalah pohon jati. Pohon jati. Adaptasi yang dilakukan oleh pohon jati untuk beradaptasi dengan lingkungannya antara lain yaitu pada saat cuaca sangat kering dan panas atau sudah memasuki musim kering dan panas, maka pohon jati itu akan melakukan satu proses yang kita kenal dengan nama meranggas. Apa itu meranggas? Meranggas itu adalah pohon jati akan sengaja menggugurkan daunnya yang bertujuan untuk mengurangi penguapan air. Itulah adaptasi yang dilakukan oleh pohon jati. Contoh tumbuhan lain yang juga melakukan proses meranggas antara lain adalah pohon mahoni dan pohon kapuk. Sekarang kita masuk bagaimana cara penyesuaian diri atau adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan untuk melindungi dirinya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh tumbuhan untuk melindungi dirinya. Antara lain yang pertama dengan duri. Duri pada tumbuhan bisa kita jumpai pada bagian batang, buah ataupun daun. Di mana tujuan daripada duri tersebut adalah untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan.
contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan duri adalah mawar, kaktus, nanas, dan durian. Di bagian bawah dari slide video ini, anak-anak bisa melihat ada 3 gambar tumbuhan yang melindungi dirinya dengan cara duri. Gambar di sebelah paling kiri adalah duri yang terdapat pada batang. Itu contohnya pada tanaman mawar, ya kan? Kemudian gambar yang di tengah itu adalah gambar nanas. Nanas adalah contoh tumbuhan yang mempunyai duri di bagian daun. Kalau anak-anak lihat daun pada tumbuhan nanas itu ada sedikit-sedikit durinya. Ya, kemudian di gambar yang paling kanan itu anak-anak pasti sudah tahu buah apa itu. Ya, itu adalah buah durian. Ya, buah durian adalah contoh tanaman yang mempunyai duri pada buahnya. Cara kedua yang dapat dilakukan oleh tumbuhan untuk melindungi dirinya terhadap pemangsa adalah dengan menggunakan racun. Jadi ada beberapa jenis tumbuhan tertentu akan menghasilkan racun. Contohnya adalah tanaman jarak, ya, terutama terdapat pada bijinya. Biji jarak itu akan menghasilkan atau ada mengandung racun yang bernama risin, di mana kalau hewan atau manusia menelan atau mengkonsumsi racun tersebut dalam jumlah yang berlebihan itu dapat mengakibatkan kematian. Cara yang terakhir yang dapat dilakukan oleh tumbuhan untuk melindungi dirinya adalah dengan cara mengatupkan daunnya. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan cara mengatupkan daunnya yang paling terkenal adalah tumbuhan putri malu. Ya, jadi adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan putri malu ada 2. Yang pertama, ketika daunnya kita sentuh, maka daunnya akan mengatup. Setelah daunnya mengatup, daun di bagian bawahnya itu akan berwarna pucat untuk mengelabui pemangsa, sehingga pemangsa tidak memakan daunnya karena mengira daunnya itu sudah layu dan sehingga tidak enak lagi untuk dimakan atau dimangsa. Materi slide ini anak-anak bisa melihatnya di buku Hodder halaman 46. Penyebab kepunahan dari beberapa hewan dan tumbuhan. Salah satunya adalah karena habitat tempat mereka tinggal dirusak oleh manusia. Salah satu contohnya adalah manusia melakukan penebangan hutan secara liar sehingga hewan dan tumbuhan tersebut tidak mempunyai tempat tinggal dan akhirnya menjadi punah. Beberapa penyebab yang lain hewan punah karena hewan atau tumbuhan tersebut tidak bisa beradaptasi. Misalnya contohnya hewan yang larinya lambat itu akan dimangsa oleh hewan yang larinya lebih cepat. Penyebab lain dari kepunahan hewan dan tumbuhan adalah bencana alam dan perubahan iklim. Bencana alam seperti misalnya gunung berapi meletus sehingga menyebabkan hewan dan tumbuhan menjadi mati, ataupun karena perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan perubahan curah hujan yang ada di suatu daerah yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir ataupun kekeringan. Jika terjadi kekeringan, maka tumbuhan dan hewan akan kekurangan air dan lama-kelamaan akan mati dan punah.